Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita tonton dan kita simak bersama, yaitu video dari Gus Fat Plerit yang baru saya temukan. Kemudian saya anggap bahwa video ini kemudian bisa kemudian memberi pencerahan kepada kita, karena video ini adalah video yang kemudian beliau kemudian menyinggung soal apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Qurtubi, yang pada video take kami yang lalu, bahwa Kiai Qurtubi kemudian pernah kemudian kembali menantang Ki Haji Ma'ruf Al-Bantani untuk melakukan debat soal polemik nasab yang hari ini betul-betul viral dan menggelinding di tengah-tengah publik. Nah, Gus Fat Plerit kemudian menganggap bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Qurtubi, yang bahkan saat itu kemudian Kiai Qurtubi bahwa yang dia persiapkan itu adalah sebuah bom nuklir untuk merungkat tesis dari Ki Haji Ma'ruf Al-Bantani. Namun bagi Gus Fat Plerit bahwa itu bukan apa-apa, karena polemik nasab ini beliau kemudian sudah anggap bahwa itu telah selesai dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi kita mungkin akan bersepakat dengan ini, saya akan bersepakat dengan Gus Fat Plerit bahwa memang apa yang pernah disampaikan oleh si Kiai Qurtubi ini tidak perlu lagi ditanggapi, karena polemik nasab ini sudah final dan kita akan mengatakan dengan jelas bahwa Bani Alawi itu ada, namun tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampailah kepada kesimpulan bahwa Kiai Qurtubi nuklir yang ternyata dia persiapkan itu adalah sebuah bom yang kemudian akan memakan senjata makan tuan. Dan hari ini akan saya tampilkan yang betul-betul sebuah video yang cukup menarik dari Gus Fat Plerit, yang dimana beliau bahkan menganggap bahwa itu tidak perlu kemudian kita dengar atau bahkan tidak perlu lagi ditanggapi, karena Gus Fat Plerit menganggap bahwa tesis dari Ki Haji Ma'ruf Al-Bantani yang mengatakan bahwa Bani Alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi SAW itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan. Sehingga beliau, Gus Fat Plerit, dan kawan-kawan yang lain kemudian bersepakat bahwa Kiai Qurtubi ini tidak perlu lagi dilayani, entah persoalan debat atau apa dan seterusnya. Untuk itu, seperti apa kemudian ulasan dan penyampaian dari Gus Fat Plerit, mari kita saksikan dan kita simak secara bersama-sama berikut ini. Katanya nasab Alawi Habib itu yang terbukti tidak tersambung sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, itu kalau kita perhatikan dengan jeli, dengan seksama, maka sebenarnya tidak ada yang bisa membantah gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Haji Matuddin Osman Al-Bantani dengan kajian kitab nasab, kemudian juga ditelusuri lebih detail lagi oleh Kiai Nur Ihya Surabaya, kemudian kajian manuskrip yang disampaikan oleh itu Bagus Mogi Nur Fadil, kemudian kajian sejarah, kajian sosial politik, kajian perilaku yang dilakukan oleh Gus Fakih KRT Wiradiningrat, itu sebenarnya tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa membantah, kecuali hanya noise saja. Ya memang di dalam perdebatan itu kalau satu pihak tidak bisa menjawab itu, ya bisanya hanya memberikan noise, memberikan kekacauan yang nanti secara simbolik itu muncul kata-kata diam saudara gitu. Dan oleh karena itu, karena secara teks itu tidak lagi bisa dibalikkan keadaan. Jadi Habib itu memang terbukti bukan dzurriyyat Nabi dalam kajian teks, dan juga yang juga perlu dicatat juga kajian filologi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Menachem Ali, baik menggunakan data internal maupun data eksternal gitu, itu makin mengokohkan lagi bahwa Habib itu memang bukan keturunan Nabi. Dan secara keseluruhan kan saya setuju dengan yang disampaikan Kiai Fathullah ya, dari
tadi itu yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan itu, termasuk kajian filologi dan lain-lain itu, sebagai ilmu sosial, itu sifatnya itu dhoni itu maksudnya tetap aja ada kemungkinan untuk diperdebatkan, meskipun dengan perdebatan konyol-konyolan, dengan perdebatan pleset-plesetan ala yang paling harus disebut itu yang logikanya jalan kan cuma si Rumel Abbas ya, Gus Rumel Abbas. Itu pun ya sekali lagi levelnya cuma plesetan. Nah, oleh karena itu kan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa selanjutnya nanti kita tinggal tunggu aja setelah muncul buku-buku yang itu didasarkan pada tulisan Kiai Imad. Kita juga mengharapkan juga muncul buku-buku yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan, kajian-kajian dari itu Bagus Mogi, kemudian Kiai Nur Yahya, kemudian Gus Fakih, kemudian Profesor Dr. Menachem Ali, khusus untuk tulisan-tulisan Kiai Imad itu kan saya sarankan kepada beliau itu nanti bisa menjadi bahan disertasi gitu untuk gelar doktor beliau gitu. Nah, selanjutnya tentu saja kita harus melangkah kepada dalil yang sifatnya qat'i, yang sifatnya pasti berdasarkan sains gitu, berdasarkan ilmu pasti, yaitu kajian ilmu DNA yang selama ini juga sudah banyak yang melakukan. Di antaranya yang perlu kita sebut tentu saja yang paling intensif kan Dr. Sugeng Sugiarto, peneliti di BRIN, dan juga Dr. Ari Kim, BRIN di Serpong ya. Kemudian ada beberapa teman beliau yang juga menguatkan mengenai kajian DNA Habib-Habib dari Yaman ini kan intinya hasil kajian, hasil tes DNA-nya yang sudah diambil sampel-sampel Habib-Habib di beberapa negara itu kan secara open posting sudah disampaikan bahwa haplonya itu G gitu. Jadi mustahil itu Habib-Habib itu berdasarkan kajian DNA, mustahil itu Habib itu keturunan Nabi, itu mustahil. Mardudun jelas itu dari kajian tes DNA. Keturunan Nabi Ismail saja tidak, keturunan Nabi Ibrahim saja tidak, itu haplo G itu. Nah, persoalannya kan di dalam perdebatan ini ada penyusup gitu. Nah, siapa penyusup itu? Ya, penyusup itu ya yang melayani noise yang dilakukan oleh kelompok Habib Alawi dan para budanya itu. Kan ada itu siapa itu si Qurtubi apa siapa nantang debat lagi gitu. Nah, gak ada gunanya debat ilmu kitab nasab dan lain-lain sudah tuntas, tidak ada yang bisa jawab. Rumel aja nggak bisa jawab, apalagi cuma Qurtubi dan yang lain. Saya nggak meremehkan Qurtubi ya, tapi level intelektualnya kan ya agak di bawah Rumel lah, jauh di bawah Rumel lah. Dan yang melayani ya itulah penyusup sebenarnya. Ayo saya berani menghadapi Qurtubi, kapan debat jadwalkan ini itu. Nah itu penyusup itu orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar memperjuangkan kesetaraan masyarakat kita, tidak benar-benar melawan arogansi kelompok Habib yang terbukti bukan keturunan Nabi itu, tidak benar-benar berniat untuk membela kesetaraan umat Rasulullah, membela kebenaran, menghindarkan agama dari fitnah, dari kerusakan, memperjuangkan sejarah yang benar, karena juga sudah dirusak oleh oknum-oknum Habib dan terlalu banyak oknumnya jadi dan terorganisir sehingga tidak bisa juga dibilang oknum menurut saya itu, dengan fenomena pembelokan nasab makam-makam leluhur bangsa Nusantara gitu. Nah, yang melayani debat tantangan-tantangan yang dilakukan oleh budak-budak Habib itu ya itulah penyusup. Mereka mengklaim dirinya sebagai pembela tesis Kiai Imad, ya, membela berpegang teguh pada Kiai Imad, tesis Kiai Imad. Sebenarnya enggak, itu menurutku ya cuma pansos aja, cuma cari duit, cari popularitas, cari